Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa dan siswi Bapak yang di rumah? Semoga kalian sehat-sehat di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, sebelum kepada aktivitas pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membahas materi wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalian di rumah bisa mengikuti pembahasan materi ini dengan membuka LKS ataupun buku paket yang sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan ini setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran, dimulai dari peserta didik dapat menginterpresentasikan pentingnya wawasan Nusantara dengan baik. Kedua, melalui konsepsi ketatanegaraan Republik Indonesia, peserta didik mampu mengetahui kedudukan wawasan Nusantara dengan tepat. Ketiga, setelah mempelajari aspek Trigatra, Pancagatra, peserta didik mampu menguraikan dan menggolongkan aspek wawasan Nusantara dengan tepat. Di sebelah kiri bisa kalian lihat ada 4 pokok pembahasan, dimulai dari wawasan Nusantara itu tersendiri, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. 3. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Baik, itulah tujuan pembelajaran dan pokok pembahasan dalam pembelajaran pada kesempatan kali ini. Dimulai dari pengertian wawasan Nusantara. Baik, sebelumnya siswa dan siswi Bapak, ada yang pernah tahu pengertian wawasan Nusantara? Pak harap kalian sudah mengetahui, dan Bapak kali ini akan menjelaskan kembali wawasan Nusantara, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisah sesuai kepentingannya. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalian bisa pahami secara sederhana pengertian wawasan Nusantara ini, yaitu tentang cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak dalam rangka mengatasi permasalahan yang menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Itulah pengertian wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara. Hakikat wawasan Nusantara adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh, menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Berikutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipahami, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap konsensus bersama.
Konsensus di sini dimaksudkan yaitu kesepakatan yang sudah disepakati oleh seluruh bangsa atau masyarakat Indonesia. Baik, itulah hakikat wawasan Nusantara dan asas wawasan Nusantara. Nah, adapun rincian dari asas-asas wawasan Nusantara dimulai dari asas kepentingan yang sama, asas keadilan, asas kejujuran, asas solidaritas, asas kerjasama, asas kesetiaan terhadap kesepakatan bersama-sama. Dari beberapa asas tersebut, itulah yang harus ditanamkan, harus diterapkan oleh segenap masyarakat Indonesia dan tentunya para pemangku pemerintahan di negara kita. Di poin B, kita akan membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Di poin B ini ada 3, Bapak ulangi, dimulai dari kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara itu sendiri. Dimulai dari kedudukan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia yakni sebagai salah satu konsepsi atau konsep ketatanegaraan Republik Indonesia. Sederhananya, wawasan Nusantara berkedudukan sebagai cara bangsa Indonesia untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Fungsi wawasan Nusantara yakni sebagai pedoman, sebagai motivasi, sebagai dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara. Di poin fungsi ini, wawasan Nusantara lebih dominan menyasar kepada penyelenggara negara. Penyelenggara negara di sini dimulai dari presiden, DPR, menteri-menteri, dan lain sebagainya yang menyelenggarakan roda pemerintahan negara ini. Yang ketiga, tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara di sini ialah mewujudkan nasionalisme di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, suku bangsa, atau daerah. Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi berikutnya, Bapak mengingatkan kembali agar kalian di rumah sambil membuka referensi materi baik di LKS ataupun di buku paket agar kalian bisa mengikuti materi ini secara utuh. Baik, kita lanjut materi berikutnya. Poin yang C, ada aspek Trigatra dan aspek Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Secara suku kata, kalian bisa telaah Trigatra, Tri dan Pancagatra. Tri itu 3, Gatra itu aspek. Jadi ada 3 aspek dan Pancagatra 5, Gatra aspek, berarti ada 3 aspek dan 5 aspek dalam wawasan Nusantara ini. Nah, sebelum ke aspek Trigatra dan Pancagatra, tujuan wawasan Nusantara ke dalam yaitu terwujudnya kesatuan aspek kehidupan nasional. Dalam aspek kehidupan nasional terdapat aspek alami, yaitu
aspek Trigatra dan aspek Pancagatra. Aspek-aspek Trigatra ini terdiri dari 3 aspek, yakni dimulai dari aspek letak dan bentuk geografis, aspek keadaan dan kemampuan penduduk, dan aspek keadaan dan kekayaan alam. Nah, ketiga aspek itulah yang membentuk aspek Trigatra dalam wawasan Nusantara. Sumber daya alam harus dikelola dengan baik atau dimanfaatkan dengan mengedepankan beberapa asas berikut. Pertama, asas maksimal. Di sini sumber daya alam yang dikelola atau dimanfaatkan harus benar-benar menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kedua, asas lestari, di mana pengelolaan sumber daya alam tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan serta harus menjaga keseimbangan alam. 3, asas berdaya saing, dimaksudkan hasil sumber daya alam harus bisa bersaing dengan sumber daya alam negara lainnya. Demikian aspek Trigatra yang bisa kalian pahami, dimulai dari aspek letak dan bentuk geografis, kemudian aspek keadaan dan kemampuan penduduk, ketiga aspek keadaan dan kekayaan alam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bisa kalian amati di sini. Nah, di peta inilah, peta ini menggambarkan bagaimana aspek Trigatra itu kalian bisa ketahui: geografis, kekayaan alam. Nah, di sini bisa kalian pahami aspek Trigatra sebagai wawasan Nusantara. Kedua, aspek Pancagatra atau 5 aspek yang menjadi bagian dari wawasan Nusantara. Pancagatra itu sendiri merupakan aspek yang menyangkut di kehidupan dan pergaulan di dalam bermasyarakat dan bernegara. Di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kita tidak jauh dari pembahasan aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek pertahanan dan keamanan. Nah, kelima aspek itulah yang menjadi bagian dari aspek Pancagatra sebagai wawasan Nusantara. Bapak ulangi, aspek Pancagatra ini aspek yang menyangkut kehidupan dan pergaulan di dalam bermasyarakat dan bernegara, dimulai dari ideologi, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Terakhir, di pembahasan poin D, ada peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia bersama bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi melalui implementasi wawasan Nusantara dalam berbagai bidang di kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta di bidang politik dimulai dari menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Di bidang ekonomi, peran serta masyarakat menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Peran serta masyarakat berikutnya di bidang sosial dan budaya menciptakan sikap batiniah dan lahiriah
yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebinekaan sebagai kekayaan hidup sekaligus karunia Sang Pencipta. Terakhir, peran serta warga masyarakat dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan keamanan, yakni menumbuh kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara. Lebih spesifik ke peran warga negara terkhususkan di peserta didik, yakni mendukung persatuan bangsa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu. Nah, itulah materi pertemuan yang Bapak bahas pada kesempatan ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak akan menyimpulkan kembali materi pertemuan tentang wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terbagi menjadi 4 materi, yaitu ada pengertian wawasan Nusantara itu sendiri, kemudian ada kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Ketiga, ada aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Terakhir, pembahasannya tentang peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Sebelum Bapak akhiri, Bapak harap di pertemuan berikutnya, di materi berikutnya tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, kalian bisa belajar di rumah terlebih dahulu dan membuka literatur atau referensi bacaan-bacaan lainnya agar di pertemuan berikutnya kalian bisa lebih cakap dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Sebelum Bapak akhiri, Bapak ucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.